Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami ya Tuhan boleh kembali untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya firman-Mu boleh menjadi bekal bagi kami Tuhan, untuk senantiasa mengingatkan dan meneguhkan serta menguatkan kami Tuhan, untuk melakukan segala pekerjaan kami dan menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini ya Tuhan yang mengantarkan kami untuk setiap aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada renungan hari ini tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan konteks orang percaya pada 1 Petrus 2 ayat 11 ini, atau dalam 1 Petrus surat Petrus kepada jemaat, di sini ditunjukkan bahwa mereka adalah jemaat-jemaat yang datang, orang-orang yang berada di satu tempat sebagai orang percaya. Tentu pada saat itu keadaan orang percaya adalah keadaan orang percaya yang sering dikucilkan, didiskriminasi, bahkan mereka tidak boleh bebas untuk beribadah atau menyembah kepada Tuhan. Dan nasihat daripada surat Petrus ini kepada orang-orang percaya pada saat itu, supaya mereka menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Sedangkan mereka melakukan yang baik-baik saja, mereka difitnah, dicaci, bahkan pergerakan orang-orang percaya pada saat itu dipantau. Tapi melalui nats ini diingatkan bagi mereka supaya mereka menjaga keinginan-keinginan daging mereka, supaya mereka tidak berbuat jahat. Kalau tadi perbandingannya adalah melakukan yang baik saja mereka difitnah, apalagi mereka melakukan yang tidak baik, tentu mereka akan cepat-cepat dicerca, bahkan dikucilkan dari antara masyarakat pada saat itu. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana orang percaya harus memang menunjukkan jati dirinya sebagai orang percaya. Di sana, kalau memang mereka sebagai orang percaya, tunjukkanlah segala kebaikan-kebaikan yang boleh mereka tunjukkan kepada setiap orang, supaya itu menjadi identitas daripada orang-orang percaya. Meskipun didiskriminasi, meskipun mereka dicaci, meskipun mereka difitnah, tapi tujuan mereka adalah untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Bukan karena diri mereka, tapi karena mereka orang percaya, mereka wajib untuk melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, disinilah untuk menjauhkan dari segala fitnah dan caci maki adalah menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam setiap laku, pekerjaan, dan aktivitas kita. Dan inilah yang menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Kita dikenal karena kasih, perbuatan-perbuatan baik yang boleh kita lakukan karena iman kita kepada Tuhan. Dan itu juga yang menjadi jaminan bagi setiap orang percaya, supaya apa yang menjadi tantangan, supaya apa yang difitnahkan, supaya apa yang menjadi bagian cacian bagi setiap orang percaya pada saat itu dikembalikan dengan bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Ketika orang lain tidak suka kepada kita, maka sebaiknya jangan kita melihat ketidaksukaan itu,
tapi kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu. Tapi kerjakanlah apa yang patut harus kamu kerjakan. Sebab itu identitas kita juga sebagai orang percaya untuk melakukan tanggung jawab kita sebagaimana yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, melakukan bagian daripada diri kita adalah tanggung jawab moral kita di hadapan Tuhan. Berarti kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik, itu juga bagian daripada perbuatan kita untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang pekerja. Sebagai seorang guru, mengajarlah dengan baik. Sebagai seorang pelayan Tuhan, melayanilah dengan baik tanpa harus berpihak. Sebagai seorang dokter, melayanilah dengan baik untuk kesehatan semua orang. Sebagai seorang aparat pemerintah, maka hiduplah di dalam pemerintahan, supaya itu juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua dipakai oleh Tuhan menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi namanya. Dan ini yang akan menghindarkan kita dari berbagai fitnah. Sebab di sini adalah tekanan terhadap kaum minoritas, terhadap loyalitas mereka bagi banyak orang. Maka tantangan yang akan kita hadapi adalah bagaimana loyalitas kita kepada Tuhan untuk melakukan segala kebaikan dalam hidup kita, supaya fitnah itu, caci maki itu berubah menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka di setiap aktivitas kita, biarlah kita berdiri teguh untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita berdiri teguh untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini yang meneguhkan kita, karena kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Maka tidak ada jalan kita untuk mengikat dunia ini. Hanya sementara saja kita untuk melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Maka jagalah keinginan-keinginan daging dan juga berjuanglah melawan jiwa, supaya semua itu menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam setiap aktivitas dan gerak hidup kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami senantiasa menjaga keinginan-keinginan daging kami dan berjuang melawan jiwa. Agar semua itu ya Tuhan boleh kami lakukan sebagai jalan kami menunjukkan identitas kami ya Tuhan sebagai orang percaya. Meskipun banyak yang membenci keberadaan kami, meskipun banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang kami pikirkan, meskipun banyak orang ya Tuhan untuk melihat kekurangan-kekurangan, namun setiap kami boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami Engkau hindarkan dari segala caci maki, fitnah dan tuduhan-tuduhan, supaya itu ya Tuhan boleh berbuah di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap pengabdian ya Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu, bagi setiap orang percaya yang melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah itu semua ya Tuhan boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, supaya itu jalan kami untuk menahan keinginan-keinginan daging kami, supaya tekanan, fitnah, cacian, dan juga tuduh-tuduhan ya Tuhan kepada setiap orang percaya itu dapat kami hindarkan, dan itu dapat kami minimalisir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena orang percaya harus terlihat dari identitasnya, bahwa mereka berbuat baik karena iman, bahwa mereka melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah karena iman, bukan karena diri, bukan karena kemampuan, dan bukan juga karena kekuatan, dan juga bukan karena prestise ingin menunjukkan siapa diri kita di hadapan orang lain. Karena itu ya Bapa, biarlah kami tunduk di dalam anugerah kasih, biarlah kami tunduk di dalam anugerah kuasa-Mu, sehingga itu semua boleh kami nikmati dan boleh kami lakukan karena Tuhan yang menyertai hidup kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.